Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout atau soal ujian sekolah matematika kelas 6 part 2. Sebelum mulai, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Soal nomor 21. Arif mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam dan menempuh jarak 210 km. Jika Arif berangkat pukul 5.30, maka ia akan tiba pukul. Kita tuliskan apa saja yang diketahui. Diketahui kecepatan 50 km per jam, jaraknya 210 km, dan waktu pergi jam 5.30. Yang ditanyakan adalah waktu tiba. Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti 210 dibagi 50. Cara membaginya adalah 210 dibagi 50 ya. Ini nolnya bisa kita coret, berarti tinggal 21 dibagi 5, yang mendekati 21 berarti 4 ya. Maka sisa 1. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran jadi 4 1/5. Nah, 1/5 jam itu berapa menit? Berarti 1/5-nya kita kalikan 60. Berarti 1/5 kali 60 12, maka lama perjalanan 4 jam 12 menit. Jika Arif berangkat jam 5.30 ditambah waktu perjalanan 4 jam 12 menit, maka ia akan tiba pukul 9.42. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang petugas pom bensin mengisikan bensin 20 liter dalam waktu 40 detik. Jadi debit aliran bensin dalam selang adalah, seperti biasa kita tuliskan apa yang diketahui. Diketahui adalah volume 20 liter dan waktunya adalah 40 detik. Nah, yang ditanyakan adalah debit ya. Debitnya harus dalam cm3 per detik. Kita lihat kalau volume itu masih dalam liter, berarti volumenya kita rubah menjadi cm3. Dari liter ke cm itu turun 1, berarti harus dikalikan 1000 ya. 20 kali 1000, jadi 20.000 cm3. Kalau waktunya sudah sama ya, detik. Nah, berarti kita sekarang tinggal masukkan ke rumus debit. Rumusnya adalah volume bagi waktu, berarti 20.000 dibagi 40 sama dengan 500 cm3 per detik. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 23, perhatikan gambar berikut. Pasangan bangun yang sama dan sebangun adalah, nah, kalau sama dan sebangun berarti bentuk dan ukurannya harus sama ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 24, keliling gabungan bangun di samping adalah, untuk mencari keliling bangun datar berarti kita tinggal jumlahkan sisi luarnya saja. Nah, di sini sisi setengah lingkaran belum tahu kelilingnya ya, berarti kita harus hitung dulu keliling setengah lingkaran. Rumusnya itu setengah kali V kali D, berarti setengah kali 22/7 kali 28, hasilnya 44. Berikutnya kita tinggal jumlahkan saja. Sisi luarnya 44 ditambah 28 ditambah 35, jadi 107 cm. Jawabannya yang A. Soal nomor 25, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 sisi sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 oleh diagonalnya. 3. Diagonalnya saling berpotongan sama panjang dan saling tegak lurus. 4. Memiliki 2 buah sumbu simetri. Bangun datar berdasarkan sifat-sifat tersebut adalah, nah, kalau kita lihat option nomor 3, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus antara 2 ya, layang-layang atau belah ketupat. Nah, di sini kita lihat 4 sisi sama panjang. Tentu saja yang sama panjang adalah belah ketupat. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 26, perhatikan gambar. Luas bagian lingkaran tersebut adalah, kita lihat ini adalah luas 1/4 lingkaran ya. Berarti rumusnya yaitu 1/4 kali V kali R kali R. Berarti 1/4 kali 22/7 kali 56 kali 56. Jadi jawabannya 2464 ya. Jadi yang C. Soal nomor 27. Luas permukaan bangun di bawah ini adalah,
luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Berarti 6 dikali 24 dikali 24. Jadi hasilnya 3456 cm persegi. Jawabannya yang C. Soal nomor 28, perhatikan gambar. Luas gabungan bangun tersebut adalah, kita lihat ini ada dua bangun ya, bangun setengah lingkaran dan bangun trapesium. Pertama kita cari dulu luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran rumusnya adalah setengah kali V kali R kali R. Berarti karena diameternya 28, maka kita cari jari-jarinya ya. R berarti 28 dibagi 2, 14. Maka luasnya setengah dikali 22/7 dikali 14 kali 14 sama dengan 308 cm persegi. Berikutnya kita cari luas trapesium. Rumus luas trapesium adalah atas ditambah bawah dikali tinggi per 2. Atasnya 28 cm, bawahnya 16 cm. Kalau kita jumlahkan berarti 44 cm, dikali tinggi 25 per 2. Hasilnya 550 cm persegi. Maka luas gabungan, kita tinggal jumlahkan saja luas tengah lingkaran ditambah luas trapesium. Jadi 308 ditambah 550 sama dengan 858 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 29, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Di taman tersebut terdapat kolam renang berbentuk persegi dengan panjang 7 meter dan sisanya ditanami rumput hias dan aneka bunga. Luas bagian taman yang ditanami rumput hias dan aneka bunga adalah, kalau kita gambarkan berarti ini ada sebuah lingkaran berbentuk taman ya, taman berbentuk lingkaran, kemudian ada kolam renang yang berbentuk persegi. Nah, sisanya itu akan ditanami tanaman rumput hias dan aneka bunga ya. Nah, ini seperti ini ya kira-kira. Nah, berikutnya berarti kita cari dulu luas lingkaran dikurangi luas persegi ya. Kita hitung luas lingkaran berarti karena diameter 28 maka jari-jarinya 28 dibagi 2, 14 ya. Luas lingkarannya menjadi 22/7 dikali 14 kali 14 sama dengan 616 meter persegi. Berikutnya luas persegi, itu rumusnya kan sisi kali sisi, berarti 7 dikali 7 sama dengan 49. Maka sisanya itu akan ditanami rumput hias dan aneka bunga ya, tinggal dikurangi saja, 616 dikurang 49 sama dengan 567 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 30. Volume bangun di samping adalah, ini bentuknya tabung ya. Volume tabung itu rumusnya V kali R kali R kali T. Nah, karena diameternya 20, maka jari-jarinya 20 dibagi 2, 10 ya. Kemudian V-nya, karena 10 itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai V-nya yang 3,14. Jadi volumenya 3,14 dikali 10 kali 10 kali 25. Sama dengan 7.850. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 31. Volume bangun di samping adalah, ini adalah bangun prisma segitiga. Rumus volume prisma adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma ya. Jadi setengah dikali 6 dikali 8 dikali 12. Hasilnya 288 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 32. Sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm dan tinggi 10 dm. Akuarium diisi 3/5 dari tingginya. Berapa liter air yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya volume air ya. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Karena hanya diisi air 3/5 bagian, maka volumenya menjadi 3/5 kali panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 3/5 kali 15 kali 12 kali 10 sama dengan 1080. Jawabannya yang C.
Soal nomor 33, perhatikan gambar berikut. Jaring balok yang benar adalah, nah kita lihat, bayangkan saja kalau kalian lipat, gambar manakah yang dapat menjadi balok ya? Jawabannya adalah yang B ya, gambar nomor 2. Soal nomor 34, perhatikan gambar di samping. Koordinat titik A, B, C, dan D akan membentuk bangun layang-layang jika titik D berada pada koordinat. Kira-kira kalau kita gambarkan titik D ada di sini ya, biar jadi layang-layang. Maaf kalau gambarnya jelek ya. Oh, susah ya. Atau di sini ya, berarti di sumbu X itu ada angka 0 dan di sumbu Y ada angka 2. Jadi untuk membaca koordinat itu harus sumbu X dulu baru sumbu Y. Berarti koordinat titik D adalah 0,2. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 35. Diagram batang tersebut menggambarkan hasil penjualan gula dalam kilogram di sebuah warung selama 6 hari. Jika jumlah penjualan selama 6 hari 90 kilo, maka jumlah penjualan pada hari Jumat adalah, sebenarnya dari gambar kita bisa lihat kalau hari Jumat itu 15 kilo ya. Atau kita juga bisa hitung melalui perhitungan, berarti 90 dikurangi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu ya. Berarti 90 dikurang 10 kurang 12,5 kurang 22,5 kurang 20 dikurang 10, hasilnya 15 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 36. Diagram di samping menunjukkan data kegemaran olahraga siswa SD Patukarya. Jika jumlah siswa yang gemar renang 40 orang, maka jumlah siswa yang gemar sepak bola adalah, kita lihat di sini takraw itu siku-siku ya. Nah, kalau siku-siku berarti takraw itu 90 derajat. Nah, berikutnya sepak bola kan itu belum diketahui ya, berarti kita harus cari dulu sepak bola itu berapa derajat. Nah, karena derajat maka satu buah lingkaran itu kan 360 derajat ya, tinggal dikurangi saja. 360 derajat dikurangi 90 kurang 72 kurang 72. Berarti sepak bola ada 126 derajat. Berikutnya kita pakai rumus Ditdiksol ya. Yang ditanyakan adalah siswa yang gemar sepak bola. Kemudian soalnya adalah 40. Kemudian 40 itu adalah siswa yang gemar renang. Berarti yang diketahuinya adalah renang ya. Berikutnya tinggal kita masukkan saja. Sepak bola itu 126 derajat, renang 72 derajat dikali 40. Hasilnya adalah 70. Jadi siswa yang gemar sepak bola ada 70 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 37, tabel berikut merupakan data buah-buahan yang digemari siswa SD Merdeka. Diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel tersebut adalah, sebelumnya kini kita jumlahkan dulu ya, jumlah siswa seluruhnya ada berapa. Kalau kita jumlahkan, ini seluruhnya ada 40 orang. Ya. Nah, sekarang karena diagram lingkaran dalam bentuk persen, berarti kita hitung satu persatu ya. Yang apel dulu, berarti apel 12/40 kali 100%. Berarti sama dengan 30% ya. Kemudian yang manggis juga sama, 8/40 kali 100. Hasilnya 20%. Berikutnya durian 10/40 kali 100 sama dengan 25%. Berikutnya salak 4/40 kali 100 itu sama dengan 10%. Kemudian stroberi 6/40 kali 100 itu sama dengan 15%. Berikutnya tinggal kita cocokkan saja
mana diagram yang sesuai dengan hitungan tadi ya. Jadi yang sesuai adalah yang A ya, ini apel 30% betul, mangga 20%, kemudian durian berapa, 25% betul, salaknya 10%, dan stroberi 15% ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 38, berikut adalah data berat badan sekelompok balita dalam kilogram. Median data di atas adalah, median adalah nilai tengah. Caranya kita urutkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ini kita tinggal coret-coret saja ya depan belakang sehingga kita mengetahui nilai tengahnya berapa ya. Ini depan kita coret, berarti belakangnya coret. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang ya. Berarti nilai tengahnya ada 2 angka. Nah, kalau ada 2 angka berarti kita tinggal jumlahkan saja kemudian dibagi 2 ya. Jadi mediannya 23. Jawabannya yang A. Soal nomor 39, data pengukuran berat badan bayi di Posyandu Melati disajikan pada tabel berikut. Rata-rata berat badan bayi di Posyandu Melati adalah, karena ini bentuknya tabel, maka kita hitung dulu ya berapa jumlah banyak bayi seluruhnya. Ini kalau kita jumlahkan, banyak bayi seluruhnya ada 18 ya. 18. Berikutnya ini berat badan kita kalikan dengan banyak bayi ya. 3 dikali 2 itu 6, 4 dikali 3 12, 5 dikali 1 5, 6 dikali 3 18, 7 dikali 5 35, kemudian 8 dikali 4 32. Berikutnya kita masuk ke rumus rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Berarti datanya ini kita jumlahkan dulu, dibagi banyak datanya 18. Berarti 108 dibagi 18 hasilnya 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal terakhir, SD 1 Nusa telah memperoleh beberapa penghargaan dalam berbagai mata lomba, yaitu pidato 9 buah, mendongeng 15 buah, tahfiz 7 buah, dokter kecil 5 buah, dan olimpiade 8 buah. Modus penghargaan yang diterima SD 1 Nusa adalah, modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau kita lihat tadi pidato 9 buah ya, mendongeng 15 buah, tahfiz 7 buah, dokter kecil 5 buah, dan olimpiade 8 buah. Berarti nilai yang sering muncul adalah yang mendongeng ya. Jadi modusnya mendongeng ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan soal tryout atau soal latihan untuk ujian sekolah matematika kelas 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dong. Ya, makasih.